Oke, teman-teman, hari ini saya berada di rumah Bro Sandek Sahetapi. Beliau adalah seorang tokoh dari Maluku yang namanya saat ini sedang mencuat nih. Wah, lagi heboh juga nih. Kita akan mendengar cerita dari Bro Sandek ya. Yang saya tahu beliau bapaknya dulu adalah seorang artis juga, seorang manajer produksi, sering bersama-sama dengan saya juga. Dan sekarang saya bersama anaknya. Nah, sekarang Bung Sandek bisa cerita-cerita nih, gimana nih? Kok bisa jatuh cinta sama perfilman? Perfilman. Iya, bisa cerita-cerita gimana dulu perjalanan hidupnya, ya, bisa sampai terjun. Saya dengar terjun juga di dunia perfilman. Sekarang terakhir musik nih ya. Iya. Nah, tolong ceritakan. Iya. Pak Fen, terima kasih sudah berkunjung ke Gubuk Derita saya. Wah, luar biasa ini. Saya dari kecil biasa ngelihat Om Fen ini di TV aja gitu, main-main ini di TV gitu. Di TV ya. Senang sekali bisa dikunjungi. Amin. Awal mulanya itu karena aku memang mencintai ayah saya dengan cara yang berbeda. Oke. Dengan cara yang berbeda. Ya. Karena dari kecil aku tidak akrab, dekat tapi jauh tapi dekat. Gimana itu? Setelah besar, saya dari kecil sudah terlibat di dalam industri perfilman. Saya melihat orang syuting begini, karena rumah kita tuh sering dipakai untuk syuting film Selamat Tinggal Masa Remaja atau Tapak Kaki Robert Walter Mongin CD, Frank Rorin Pandey dan lain sebagainya. Jadi saya dari kecil udah ngeliat orang syuting, kayak gini. Kebetulan hidup dari keluarga orang film yang dulu orang film tentu berbeda dengan orang film sekarang. Iya. Dulu orang film saya sering kali disuruh pulang dari sekolah karena buka uang sekolah terus. Bisa sampai 6 bulan itu. Jadi kalau setiap awal bulan udah biasa itu dipanggil kan, yang ayo pulang gitu. Waduh, justru itu kesempatan kita pulang aja gitu. Dan saya tahu begitu jerih payahnya pekerja seni. Kalau ayah saya lebih senang bilangnya pekerja seni, bukannya artis gitu ya. Pekerja seni dia. Karena memang kalau artis itu memang hidupnya glamor, terkenal sekali gitu. Mungkin Om Adven dan sebagainya. Kalau ayah saya tuh bagiannya yang itulah gitu ya. Tapi sesekali main. Mungkin berapa belas film ya, nggak lebih dari 20 film. Tidak lebih dari 20 film. Hanya semenjak tahun 87 gitu cukup aktif bersama Ali Shahab. Lewat Fokus Audiovisual gitu. Fokus Audiovisual menelurkanlah itu Fajar Sadik, Nyai Dasima, yang dia dapat juga di situ bersama Cut Keke, pemeran utama wanita gitu. Kalau di FFI sendiri mungkin hanya masuk nominasi tahun 82 gitu, lewat Yuyun Pasien Rumah Sakit Jiwa. Oh iya, ada dulu betul. Gitu. Jadi dia lebih banyak kan di teater bersama Marvin Senor. Betul. Bersama Marvin Senor. Iya. Nah, mencintai dunia film, dulu ayah saya tuh begitu bangga gitu. Kalau akhir tahun dulu kalau nggak salah orang-orang film tuh suka kumpul. Iya. Jadi saya kalau di rumah suka ngelihat dia itu, dulu kan suka ada datang di foto-foto gitu kan. Parvi. Nah, udah besar, Parvi ini. Parvi gitu ya. Begininya itu pas ribut-ributnya gitu. Nah, terus kan Bung Sandek ini dari tahun 80 ya, udah main film juga ya? 81 ya. Jadi sempat mengikuti jejak Papi. Enggak diajak Papa juga. Papi sih? Papa ya? Diajak juga itu. Diajak ya. Bersama Kiki Maria. Kiki Maria ya. Jadi setelah film itu film apa lagi? Kagak ada, orang diajak aja syuting di rumah. Diajak main aja ya, secara kebetulan aja ya. Nah, terus saya dengar lagi nih, kemarin ini kan sempat ada kongres Parvi nih, ya toh? Saya lihat Bung Sandek begitu semangat membuat kongres ini.
tujuannya untuk apa kira-kira? Kok bisa sampai sejauh ini gitu loh? Iya, jadi aku ada di Parvi sendiri semenjak almarhum Gatot Brajamusti ditangkap di Lombok. Gitu. Saat itu artis-artis Indonesia yang diinisiasi Debbie Cynthia Dewi ingin membuat suatu tandingan di Jakarta. Tandingan sama dengan teman-teman di Lombok. Gatot ya? Ya. Gitu. Akhirnya kumpul, terciptalah yang sekarang namanya Parvi 56. Kenapa 56? Karena mengambil semangat nyawa tahun 56. Iya. Nah, kelar dari situ dalam perjalanan Neni Triana hubungin saya. Jangan tinggalin dong teman-teman di Kuningan gitu. Karena emang aku dekat dengan mereka semua. Ismail Sofyan Sani juga gitu, orang yang membujuk saya. Waktu itu secara terpisah produk hasil kongres memilih DPO Pak Aspar Paturusi dari Lombok. Beliau mengangkat Andrea Gada Silva. Gitu. Akhirnya saya diminta membantu. Sebelum itu saya mempelajari dulu, Pak Aven. Saya pelajari dulu, memang ya benar ya, pemerintah ya memang adanya di sana di Kuningan. Di Kuningan. Ya, saya bantu. Saya bantu dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Membantu karena seneng aja, karena ayah saya begitu bangga aja gitu sama Parvi. Bantu. Loh kok sampai sekarang? Sampai waktu itu terakhir ya, bukan sekarang, waktu itu terakhir. Nah, motivasinya untuk kongres ini apa gitu loh? Di dalam diri Pak Sandek, apa Pak Sandek itu mau, nanti gue mau jadi ketua Parvi deh. Gue mau merombak ini Parvi supaya Parvi ini menjadi lebih baik. Nggak ada motivasi. Motivasinya karena saya berbakti kepada ayah saya aja. Karena saya tidak bisa berbakti kepada ayah saya dengan waktu dia masih hidup. Gitu. Kita kayak Tom and Jerry gitu. Kayak Tom and Jerry. Jadi waktu pas dia udah meninggal, sudah saya baktiin diri saya. Kebetulan saya udah mulai berdikari. Bisa bantu apa segala macam. Membantu Parvi dari tahun ke tahun sampai akhirnya ribut kiri kanan. Tentu mulai banyak isu. Saya dibilang ingin menguasai kantor Parvi, ini isunya begitu. Jadi, saya juga sempat dengar dulu. Jadi, wah ini kok jadi aneh ya. Seperti sudahlah, cepat buat kongres gitu. Padahal mereka sama-sama sama saya dan mereka tahu tiap hari kegiatan kita ini gimana isu apa yang mau diambil, emang ada permatanya gitu kan, enggak juga gitu. Sedangkan yang ada duitnya aja saya tinggalin gitu. Akhirnya saya bilang oke, kita buat kongres ke-16 di Maharaja. Iya, kebetulan saya juga hadir waktu itu. Segala macam upaya kesederhanaan apa kita ciptakan kongres itu. Dengan tujuan memilih artis beneran yang akan memimpin organisasi Parvi. Iya. Tentunya bisa aja, kenapa enggak? Misalkan kalau saya pengen, ya bisa aja. Jadi ini Bung Sandek nih cuma bentuk kesetiaan untuk Parvi gitu ya. Karena pengabdian saya kepada ayah saya. Tentunya bisa aja kalau saya pengen, cuman buat apaan? Satu, saya bukan pemain film. Bukan apa, hanya diminta aja tolong waktu itu. Ya udah, bantu aja. Gitu. Ya biarin lah. Tapi itu kan butuh pengorbanan dong ya. Itu butuh dana yang besar itu untuk melakukan kongres seperti itu. Kalau kemarin tidak begitu besar, yang besar itu mulai dari tahun Pak Gatot ketangkep itu. Terus yang di Lombok itu. Terus iya, menjalankan roda organisasi Parvi itu kan waktu itu Parvi meninggalkan hutang banyak. Hutang, karyawannya itu tidak digaji. Office boy sampai harus ada memecat beberapa, Lia salah satunya gitu dipecat. Kita menjalankan itu dengan baik gitu. Waktu itu kita baru mencari bentuk untuk menjalankan roda organisasi. Kebetulan saya waktu itu di DPO ya, organisasinya. Terus berganti sampai di terakhirnya kita harus membuat kongres. Buatlah kongres itu. 2 kali kita buat malam anugerah penghargaan. Kita pernah mendatangkan Daniel Sahuleka juga. Terus terakhir kita buat juga besar-besaran. Setelah itu saya pikir sudah waktunya saya
pergi dari Parvi. Pergi dari Parvi. Jadi hit and run itu ya? Bukannya nggak cinta, saya sangat mencintai. Bentuk saya mencintai. Kenapa meninggalkan Parvi itu kenapa apakah ada bentuk kekecewaan? Tidak. Bentuk mencintai itu adalah saya harus menciptakan figur pemimpin orang film yang memimpin organisasi itu. Yang penting ini gue bikin kongres, sudah jadi, sudah terpilih, ketuanya, anggota-anggotanya, ya udah gue lihat udah baik, jangan pergi, tinggalin gitu. Iya, itu kan saya udah buat. Sudah buat, sudah silakan pilih sendiri. Silakan kan? pilih sendiri. Nanti kalau ada di situ lagi dibilang gue mau nguasain lagi. Aduh, gue jadi bingung kan. Padahal nggak ada ambisi jadi ketua, jadi apa pun nggak ada ya. Nggak ada duitnya, yang ada duitnya jadi tinggalin jadi komisaris gitu kan. Aduh, aku pernah diminta menjadi komisaris Ducati, itu punya saya nggak mau. Itu pun saya nggak mau karena persahabatan saya dengan Budi Darmadi anaknya Pak Sujarwo, bekas Menteri Kehutanan, kemudian dia mengambil Garasindo. Salah satu anak usahanya adalah Ducati Indonesia. Saya hanya waktu itu dikasih motor Ducati, saya nggak gitu. Saya cuma lebih senang. Padahal itu 80 juta setiap bulan itu. Nah ini nggak ada duitnya. Dibilang gue mau nguasain, gue sampai bingung apa yang dikuasain lagi udah. Jadi kasih tinggal aja lah. Iya, kasih tinggal aja apa yang ya. kita buat, Pak Fen, Iya. Tuhan Maha mengetahui. Iya. Jadi kita berbuat baik aja. Berbuat baik aja. Terserah orang mau ngomong apapun tentang diri saya, masa bodoh. Masa gitu. bodoh aja. Masa bodoh udah. Iya. Ya ini kan satu pekerjaan yang mulia juga ya untuk teman-teman juga supaya Parvi bangkit lagi. Ya. Nah setelah kongres itu terpilih ketua dan DPO dan yang lain-lainnya ya. Sekarang ini kan nih lagi hingar-bingar nih, lagi meletup lagi nih, ya kan? Lagi meledak lagi nih tentang Parvi lagi nih. Nah ini membuat Bung Sandek gimana di tanggapan Bung Sandek tentang melihat Parvi sekarang ini hingar-bingarnya ini ribut lagi gitu loh. Kalau kata lagunya Ahmad Dhani, hadapi dengan senyum. Semua yang terjadi biar terjadi. Terjadilah Karena gitu ya. sampai kapanpun rasa kekecewaan dari segelintir orang tidak akan pernah bisa bersatu. Karena memang dari awal letupan-letupan itu sudah ada. Kebetulan waktu itu saya bisa meredam. Iya. Nah, perkaranya itu orang sekarang udah nggak bisa meredam lagi, sehingga muncul gap kiri kanan yang merasa sama-sama memiliki hak. Nah, itu dia. Yang sini memiliki hak karena produk hasil kongres yang saya buat. Iya. Yang sini memiliki hak karena berdasarkan hasil kongres yang dulu-dulu. Iya. Jadi sebenarnya sih simpel. Iya. Kenapa nggak duduk sama-sama aja? Nah, itu dia. Udah simpel sekali kok. Kita kan sama-sama semua kenal. mengharapkan seperti itu yang terjadi. Duduk aja bareng-bareng. Nah. Kan harusnya seperti itu. Iya. Cuman nggak tahu ya, mungkin kan mereka mempunyai pertimbangan masing-masing. Iya. Memang susah ya menjadikan dua kapten di satu Parvi ya. Iya. Ya. Dan Bu Sandek lihat selama ini ada nggak ketimpangan di dalam tubuh Parvi di dalam kepemimpinan Alicia Johar? Tentunya itu baru 2 tahun kalau nggak salah. Masih juga belajar banyak mencari bentuk arti kepemimpinan. Iya. Karena beliau Ibu Alicia sekian lama mungkin mengurus organisasi yang lain, sehingga meskipun beliau artis, mengurus artis ini kan nggak gampang. Lebih gampang ngurus preman. Gitu. Saya ngurus preman, semuanya gitu. Dia kira ngurus artis, dia ngomong di sininya langsung CPD. Aduh, pusing malah saya udah. Aduh, kacau. Nah, waktu saya buat kongres, Pak Fen, itu tiap hari orang telepon, Pak, Bapak aja yang jadi ketua, gimana? Saya bilang, orang-orang gila kali ya saya. Orang kita mau buat kongres, kok bukan menjadi ketua Parvi gitu. Jadi, tentu beliau banyak belajar, kesalahan-kesalahan itu pasti ada. Iya. Namun jangan sampai salah dalam keuangan organisasi. Iya. Karena kalau keuangan itu sangat peka sekali ya. Iya, karena aku juga banyak mendengar ABCDFG lah gitu ya. Iya. Kita harus tahu bahwa basic pemain film itu tidak semuanya saat ini memiliki uang. Iya. Yang bisa bertahan hidup aja sudah baik. Sudah syukur tuh. Apalagi harus digetok dengan kartu anggota sekian ratus ribu gitu. Saya pikir itu satu kesalahan yang terbesar. Betul. Terus ada juga satu statement yang bilang kalau
tidak memiliki kartu anggota saat ini bukan anggota Parvi. Yang notabene mereka udah puluhan tahun menjadi anggota itu. Nah itu mungkin harus dibenahi lagi. Dibenahi lagi seperti itu. Iya, dibuat program yang baru lagi. Ya, karena kan mulut dan lidah itu asal muasal pertikaian. Orang perang dunia gara-gara lidah misalnya. itu dia. Jadi lebih baik ngurus preman ya, lebih enak. Iya, itu lebih enak. Lebih enak. Aduh. Kalau urus seniman tuh, aduh lah. Pusing ya. Tapi kapok kemarin kongres bisa saya urus juga. Tapi kapok nggak nih ngurus gitu? Enggak, karena saya seneng aja gitu ya. Nggak kapok-kapok ya. Seneng aja gitu. Cuman emang saya sudah berjanji. Aku kemarin membuat kongres terakhir. Iya. Sudah. Saya tidak mau ikut-ikutan lagi masalah Parvi dan lain sebagainya. Gitu. Ini juga saya ungkapkan waktu terakhir saya ketemu Mas Bambang W. Soeharto, suaminya Leni Marlina. Mas Bambang juga pernah membuat Parvi kongres pada saat zamannya Yeni Rahman. Sampai Presiden SBY datang waktu itu karena kedekatannya mereka gitu ya. Jadi bukan Yeni Rahman yang membuat SBY datang, tapi Bambang W. Soeharto. Itu orang harus tahu gitu. Dan kita banyak berdiskusi gitu. Kebetulan saya kenal Om Bambang itu dari kecil. Rumah kita bertetangga di Keramat gitu. Banyak ngomong apa dan lain sebagainya. Ya sudah, emang dari zamannya dia aja dia udah pusing gitu. Udah kita apalagi pasti saya yang lagi muda-muda tambah pusing lagi udah. Gitu. Sudahlah yang penting kita udah berbuat. Sudah berbuat. Dan saya lebih senang membuat diri saya a man who never was. Orang yang tidak pernah diperhitungkan. Biarin aja, yang penting kita udah buat. Yang penting kita sudah berbuat sesuatu yang terbaik buat teman-teman semua ya. Ya sekarang ini kan Parvi ini ada 3 kayaknya nih. Parvi 56, Parvinya Patriot, Parvinya ada Patriot yang sekarang nih lagi heboh nih dengan tim 5 nih ya. Mau kongres di Padang ya? Padang katanya nih. Gimana nih tanggapannya Bung Sadek nih? Ya hebat-hebat aja kalau orang bisa buat kongres di Padang. Terutama satu yang datang ke kongres itu siapa? Tentunya yang namanya artis, ya artis yang seluruh orang harus dikenal. Gitu. Betul. Kita aja yang di Jakarta aja buat kongres, semua artis aja nggak mau datang. Kan bisa dilihat dari yang dikenal di seluruh TV itu hanya berapa persen yang datang. Iya. Kemarin di Maharaja. Betul. Apalagi yang terlalu jauh untuk ongkos lagi. Mungkin ongkos taruhlah ada yang modalin. Gitu. Tapi apakah waktunya mereka ada? Betul. 2-3 hari gitu. Tentu mungkin banyak yang syuting dan saat ini kalau boleh jujur banyak orang tidak peduli dengan organisasi artis. Mau Parsi, mau Parvi, mau apa, orang udah anggap sudahlah itu hanya mainan orang tua. Gitu. Jadi kurang ditangkapin sama orang lain gitu. Itu yang terjadi ya. Terjadi saat ini kalau aku lihat seperti itu gitu. Karena menurut mereka kalau dulu orang kan bos syuting harus jadi anggota Parvi. Harus ada pendidikannya. Itu pun juga mau jadi sutradara, mau apa, harus ada KFT gitu. Ada pemasukan uang juga dari pemain-pemain dulu. Dulu saya kalau mau jadi pemain film dulu, saya jadi peran utama, saya dipotong tuh. Honor ada bayar untuk peran utama sekian, peran pembantu sekian, pembantu utama sekian, kayak gitu. Jadi ada uang kas Parvi masuk dulu gitu. Kalau sekarang kan semua orang jadi artis instan. Bener. Tadi yang bro bilang apa? Ngartis. Jadi kayak Alven ini artis. Dari kecil kita udah lihat. Ada juga sekarang tiba-tiba jadi artis. Gara-gara masuk di Facebook, di YouTube, gitu, di TikTok. Terus filmnya apa nih? Lebih artis daripada orang artis beneran. Ini orang artis apa ya? Kali ya saya bilang, saya udah nggak ngikutin perkembangan zaman gitu. Jadi begitu hebatnya orang membuat dirinya menjadi artis gitu. Sedangkan yang artis asli aja dia kadang-kadang bingung. Ini artis siapa ya? Ini artis ini dikatain aja gitu. Waktu belum lama ini saya ada kumpul HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam. Itu 66 tahun sama seperti Parvi. Seluruh pemain film yang beragama Islam, sutradara dan penyair semua berkumpul di situ. Belum lama ini saya diundang, saya datang ke markasnya mereka. Itu juga ada Ati Cancer, Eti Sumiati dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang gaya-gayaan kayak gitu sampai mereka juga bertanya, Mas Anik, itu artis mana ya? Mana saya tahu. Saya juga nggak tahu. Karena banyak orang artis udah heboh semua
gitu loh. Aduh, dengan dandanannya, dengan apanya. Tapi itu lucu loh, istilahnya ngartis itu loh. Artis, ya. Itu bahasa apa? Tentunya kan orang saat ini kan orang bisa mengarang cerita kehidupannya dia sendiri. Tapi kalau ketemu yang pelaku aslinya kayak Pak Alven dan lain sebagainya, mereka pasti akan bertanya dong. Lu pernah main film tahun berapa? Tahun berapa? Gitu. Kalau kayak anak gaul kayak saya dulu, kalau orang kan saya identik dengan anak-anak tahun 90-an. Ngaku-ngaku ini kita cuma tanya aja, lu SMA-nya di mana? Lu mainnya sama siapa? Palingan kalau kita nggak kenal, lingkungannya pasti ada yang kenal gitu. Kayak ini juga kalau art juga gitu, ada yang ngaku-ngaku, mudah-mudahan di Parvi nggak ada ya, mudah-mudahan di Parvi nggak ada. Soalnya ada juga yang tiba-tiba ngaku pernah main film ini. Dia pemain film kan semuanya kenal. Tinggal dibilang aja, oh tahun itu tanya tuh, kayaknya belum pernah ada pemain film. Jadi itu juga menjadi satu polemik. Ini kok kadang-kadang dilihat kok ada yang duduk di Parvi, ini main filmnya film apa dia main nih katanya? Ya mungkin dia buat film sendiri kan. Film sendiri ya. Sekarang kan orang yang jadi produser, pemain sendiri, sutradara sendiri kan bisa aja. Udah gampang ya? Iya, cuma dia bilang tahun dulu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi begitulah yang terjadi. Begitu yang terjadi. Orang bisa mengarang cerita, tapi yang namanya kebenaran kebenaran. Kebenaran, betul. Tidak akan pernah bisa ditutupi sampai kapanpun. Iya. Terus saya dengar sekarang ini lagi berkiprah juga di musik. Ya. Bisa ceritakan lagi nih. Kok bisa tertarik ke musik ini apa? Ada apa di musik ini? Gitu. Sebenarnya sih nggak ini Pak Alven. Musik itu merupakan instrumen kehidupan kita sejak kita lahir dari bayi. Kita nangis saja kita bermusik gitu. Kebetulan saya sangat mencintai musik. 2021 teman-teman datang ke saya meminta saya menjadi ketua LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang mengurusi hak cipta dan royalti musik. Saya masih tanya, masih negosiasi lagi, nggak ada pilihan lain. Karena nih pendirinya ini meninggal karena COVID gitu ya. Pak Fritz Aritonang, kebetulan beliau itu bekas Kakanwil imigrasi di Medan dulu, gitu, berjuang mengenai hak cipta, sempat menjadi kantor perwakilan KCI di Batam, sampai mendirikan sendiri. Dan akhirnya meninggal tahun lalu. Meninggal pada saat saya sedang di Jogja. Saya kembali, teman-teman datang, para lawyer nih semuanya nih, datang minta saya bilang ini nggak ada orang pilihan lain, nggak ada Bung. Gimana gue bilang? Lo pikirin dulu dah. 2 kali saya tolak. Ketiga, daripada ini ntar kita pecah nih udah. Cuman kalau saya lihat tuh belum saja kok nih banyak orang yang membopong supaya jadi ketua inilah, sebenarnya gitu, jadi ketua pemuda lah. Pasti kagak, kamu kan punya duit sekarang. Badannya aja sekarang duitnya udah kagak ada lagi gitu. Ya, jadi awal ceritanya gara-gara waktu saya sudah mulai bekerja, aku menginisiasi membuat satu pegelaran waktu itu namanya Aku Indonesia. Di mana tuh? Di Jakarta? Di Jakarta, di TVRI. Waktu itu dalam pembentukannya ada Kang Anton Andreas juga banyak temenin saya gitu, Imaniar dan lain sebagainya. Terciptalah itu orang-orang yang sekarang terkenal namanya Jenderal Tamim gitu dan lain sebagainya gitu ya. Itu tercipta dari Aku Indonesia gitu. Imaniar mengenalkan kepada saya karena waktu itu dia membayari KUS Plus. Gitu. Saya mengumpulkan sekian banyak musisi menceritakan sejarah musik Indonesia melalui Aku Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu lagi genting-gentingnya Pilkada Jakarta antara Anies dan Ahok, sehingga seniman terpecah dua. Saya bilang seniman tidak boleh terpecah. Seniman. Kita ciptakanlah itu Aku Indonesia. Dan itu saya ketemunya di atas pesawat batik 35.000 kaki. Saya tulis tuh Aku Indonesia. Saya pulang dari saya lupa ya, itu dari mana ya? Entah dari Bali, entah dari mana gitu, saya lupa. Saya itu ciptain Aku Indonesia. Maka itu saya libatin banyak sekali musisi dengan menceritakan bahwa
saya orang Indonesia gitu. Yang akhirnya diplesetin itu kan saya Pancasila apa kan waktu itu ada kayak gitu orang seperti kayak gitu. Karena biar bagaimanapun saya bilang darah kita masih sama. Kecuali sana darahnya warnanya kuning apa waktu masih selagi darah masih warna merah ya kita masih sama-sama diem di bumi Indonesia bahwa kamu dan saya sama. Kita orang Indonesia dan kita wajib menjaga Indonesia, apalagi seniman wajib berdiri di tengah-tengah, berdiri di tengah-tengah menjaga kebinekaan. Menjaga kebinekaan, betul. Bayangkan Pak Adven, apa jadinya kalau tahun 28 masing-masing orang berpegang pada pendiriannya sendiri. Iya, kacau lah. Tidak pernah ada Sumpah Pemuda. Tidak akan pernah ada Sumpah Pemuda. Sejarahnya hilang Sumpah Pemudanya ya. Itu sebabnya mungkin kalau Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan saya kesehatan, kesempatan, saya sedang mempersiapkan tahun 2028 100 tahun Sumpah Pemuda. 100 tahun Sumpah Pemuda. Mau dibikin di Jakarta juga? Ya, kita buat besar-besaran dengan harapan pemuda-pemudi Indonesia saat ini kita lagi berperang. Iya. Apa perang kita? Kita lagi berperang dengan narkoba. Betul. Banyak generasi hancur. Generasi banyak hancur gitu. Termasuk saya pun pernah merasakan itu. Iya. Dan itu saya mau kita sama-sama berperang, bersatu ya. Bersatu apa? Menjaga keluarga dulu. Betul. Gitu. Paling simpel kan menjaga keluarga. Kadang-kadang kita gampang mengkoreksi orang lain, tapi kita nggak bisa mengkoreksi keluarga kita gitu loh. Jadi tentunya apalagi di dalam dunia keartisan. Betul. Mudah-mudahan di Parvi nggak ada yang kena narkoba gitu. Ada jangan. Ya, nggak ada satu. Tapi itu yang harus kita jalan. Bahwa kita harus menjaga benteng kebudayaan. Dan aku pikir sudah saatnya Parvi menjadi benteng utama penjaga kebudayaan dalam hal pemain film. Berapa banyak pemain film? Kok jadi saya ngomong terus ya? Iya. Gak apa dong, harus dong. Kok berapa banyak pemain film yang hak-haknya dilindes, syuting dari pagi sampai pagi, habisnya sakit kuning mati. Para pekerjaan juga seperti itu. Iya. Nah, dulu kan waktu zaman saya main film, itu apalagi film-film saya kan film-film yang keras-keras gitu kan, yang rentan dengan kecelakaan, itu belum ada asuransi. Nah, sekarang bagaimana? Aku nggak tahu. Kalau saya nggak tahu kalau sekarang ini seperti apakah sudah ada diasuransikan sekarang? Kalau saya produser sih asuransiin, saya sih nggak produser film. Ya moga aja para produser mau mengasuransikan para pemain-pemain. Ya, dan yang paling penting para pekerja seni itu harus mempunyai hak yang tinggi dan menyuarakan. Iya, gitu loh. Karena mereka itu profesi. Iya. Bukan buruh gitu. Betul. Mereka itu profesi. Mereka itu ada role model dari 267 juta jiwa bangsa Indonesia. Banyak orang ngefans dengan masing-masing artis ini. Dan mereka harus menjadi contoh yang baik. Betul. Contoh yang baik. Orang kan suka lihat kalau dari kecil mau jadi kayak apa? Kayak dulu kayak Charles Bronson gitu. Kayak Roy Martin. Kayak Anton Andreas. Kayak apa? Antonnya mana? Misalkan kayak gitu kan, kayak Rano Karno gitu. Orang Rano bisa dulu memang begitu. Dulu begitu. Dulu kan kita pemain-pemain tuh jadi role model gitu loh. Atau kita rambutnya begini ikut-ikutin gitu. Iya, kalau sekarang banyak yang namanya star syndrome juga. Star syndrome kalau saya bilang. Jadi yang dulu biasa main, lama nggak main nih. Jadi kalau di jalan masih merasa dirinya bintang juga gitu. Jadi kan saya pusing aduh. Gitu. Tapi itulah pemain film. Iya. Artis is artis. Iya. Gitu. Nah, kalau itu masih star syndrome masih nggak apa-apa karena dia bukan artis. Dan tetap menjadi artis. Yang kilaka kan yang artis. Yang bukan siapa-siapa. Yang artis lagi.